Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa, pejabat struktural Kabupaten Pindrang yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1430 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, luar biasa, di mana kejadian ini hanya sekali terjadi sepanjang dunia. Apa gerangan peristiwa luar biasa tersebut? Tak lain adalah diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dilanjutkan ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Sabaha, lalu berdialog dengan Allah. Setelah itu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini luar biasa? Magerona luar biasa ye kejadiannya. Sebab perjalanan yang dia tempuh mabelala jauh sekali, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Dalam ayat yang kita simak tadi dijelaskan oleh Allah, lailam, sebagian malam saja, dek na genet si weni. Makanya ketika Nabi ceritakan Isra Mi'raj ini kepada orang Arab, apa reaksi orang Arab? Abu Jahal bahkan bilang begini, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad yang kau percaya, Pak Baleangi, ternyata dia pembohong. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam, pagi ini ada lagi di Mekah. Dek na tamak kelena Pak, karena memang pada saat itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat naik kuda, maka nyarep Pak. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan ke sana pun kembalinya 1 bulan. PP berapa Ibu? Berapa? Madono batrennya ibu-ibu ini. Yang tidak jawab pertanyaanku, dengar baik-baik. Yang tidak jawab pertanyaanku, saya doakan suaminya kawin cepat. Berapa Ibu? Berapa? 2 bulan. Sementara Nabi dena gendak siwani. Ternyata mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita simak dalam ayat tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Napa jokka ya tanah. Berarti pungal Allah Ta'ala pun mau. Namanya kalau Allah yang mau, segalanya diurus oleh Allah. Contoh, saya diundang sama panitia ke sini, tentu transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk ampelok. Kenapa kita ketawa Pak? Biar ada ampelok, kalau tidak ada isinya, isinya dong. Semuanya tentu ditanggung panitia. Kenapa? Saya diundang. Demikian juga dengan Isra Mi'raj. Karena Nabi diundang oleh Allah, maka segalanya ditanggung oleh Allah. Saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu, saya diundang Menteri Hukum dan HAM ceramah di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Saya berangkat pagi setelah sholat subuh. Jam 9 pagi saya sudah tiba di Jakarta. Bercerita sedikit dengan Pak Menteri. Selesai salat duhur, ceramah. Selesai salat asar, kembali ke Makassar. Sebelum salat isya, alhamdulillah sudah tiba di rumah. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, ada semut ikut di kantung. Tahu semut Pak? Bahasa Inggrisnya bere-bere. Waktu ku gantung mi bajuku di rumah, keluar itu semut dari kantung. Lalu nak kumpul di temannya sesamanya semut. Pidato ini semut di kantongku.
Pidatonya begini, saudara-saudara sekalian bangsa semut, barusan saja saya pulang dari Jakarta. Nabi bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi Ces? Nabi bilang tadi pagi. Nabi bilang semut yang lain, malam ada aku lagi di Makassar. Nabi bilang iya butina kau lihat amat tuh. Nabi bilang balik-balik kau. Pagi kau berangkat, malam ada aku lagi di Makassar. Tidak masuk di akal. Kau jalan saja, baru kau di terminal Dayak, nak enjak aku panter. Nabi bilang ini semut di kantongku, cocok itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan, saya numpang di kantongnya Ustadz Dasat. Dia naik mobil ke bandara naik pesawat juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, betul saya sembunyi dalam kantongnya. Tapi betul kak juga datang ke Jakarta kalimpengang aku beli kak. Iya tahu pak? Ya aku iya bere-bere melok joka tidak mungkin sampai Jakarta. Tapi dia numpang mujur di kantongnya Ustadz Dasat. Contoh sederhana, Pak, Riolo Romai tahun 70-80 tidak pernah dibayangkan orang di Pinrang di Langah bisa bicara dengan orang di Malaysia pakai telepon tidak ada kabel. Bahkan bisa aku lihat dengan apa? Fasilitas 3G. Riolo kuma telepon pakai kabel iputara. Halo, Pinrang. Halo, pare-pare. Diputar pakai kabel. Sekarang Pak tidak perlu pakai kabel, orang bisa bicara. Teknologi. Suatu saat kejadian Isra Mi'raj bisa dibuktikan dengan teknologi. Nah, yang kedua perlu kita pahami. Magaro Nabi Tani Pajokka. Apa? Kenapa? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh namanya. 1, tahun gajah. Tahun lahirnya Nabi. 2, tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang dicintai Nabi, 2 orang yang paling mencintai Nabi meninggal pada waktu yang bersamaan. Siapa gerangan? Kakek beliau. Siapa namanya kakeknya Nabi, Bu? Siapa? Dek gagam miseng nih. Sekalinya ditanya, ibu siapa namanya itu artis diculik sama Pangeran Kelantang? Siapa ibu? Nesemana lah cilaka. Manohara nak tahu, kakeknya Nabi dia tidak tahu. Coba. Abdul Muttalib. Selang beberapa saat mati lagi istri beliau, Khadijah radhiyallahu anhu. Istri paling dicintai Nabi. Ini Khadijah, Bu, diperistrikan oleh Nabi pada usia 40 tahun, 2 kali janda. Nabi waktu itu usianya 25 tahun. Ake 2 ni janda pak, angkat topa anakna. Masya Allah, kita biasa kalau mau sunnah Nabi bukan janda kita cari, anak darah. Ada bapak-bapak yang suka sekali nih kawin-kawin ini. 2 istrinya ditanya, kenapa kawin lagi? Sunnah Rasul. Ampa, pak, yang suka kawin lagi dengar baik-baik. Dari 11 istri Nabi itu pak, si dimi perawan, yang lain janda-janda tua. Pernah suatu saat selesai perang, ada ibu-ibu datang, ya Rasulullah, meninggal suamiku di medan perang, siapa yang ngurus saya? Saya sebatang kara ya Rasul. Nabi katakan, tidak usah cemas, saya urus ibu. Supaya tidak ada fitnah, upu bene kiyolo. Berapa usianya ini ibu? 63 tahun. Jadi bapak-bapak yang mau contoh Nabi, silakan cari janda 63 tahun. Mau pak? Mau? Saya saja ustaz tidak mau kak. Apa ya 63 saking batok nama diurus. Khadijah pun meninggal dunia, makanya Nabi berduka. Mesilah dek nyawana Nabi tak nasale benina, sehingga Nabi pernah bersabda, dengar baik-baik ibu. Nabi pernah bersabda ketika meninggal istrinya, barang siapa seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Jadi besok-besok kalau lebih dulu ki meninggal ibu, lebih dulu ki mati nalak kita, lalu suami tak berduka terus, Tuhan kenapa cepat sekali kau panggil istriku, meskipun dia gendut tapi ku sayangi Tuhan, meskipun busuk mulutnya tapi ku suka Tuhan. Itu ciri-ciri ibu penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar teriak, merdeka. Calon penghuni neraka itu ibu itu. Nah,
ketika Nabi berduka, wetuna mestinya wana datang SMS dari Allah kepada Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Masya Allah, diundang langsung oleh Allah. Saya saja pernah diundang Wapres ke istana wakil presiden, mewakili ulama Sulawesi, membahas tentang undang-undang anti pornografi. Waktu saya terima itu undangan, ku kasih lihat semua mahasiswaku di Unhas. Lihat undanganku, wakil presiden. Pulang kampung, pitanya mbokku, Pak, anak tak, wakil presiden undang. Itu baru manusia yang undang. Gimana kalau diundang oleh Allah? Akhirnya Nabi terhibur. Jibril turun ditemani oleh dua malaikat, Mikail dan Israfil. Pada saat itu Nabi lagi baring di tempat tidurnya, ditemani oleh paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu dan sahabat setia beliau Abu Bakar As-Siddiq. Turun malaikat Jibril dalam bentuk manusia, gagah, perkasa, tampan, datang menghadap kepada Nabi. Lapor, Muhammad, saya diperintah oleh Allah untuk menjemput Anda. Nabi katakan, untuk apa? Menghadap kepada Allah, memerintah, mendapat perintah istimewa. Lalu Nabi katakan, siap melaksanakan tugas, lanjutkan. Bukan pilpres, bukan ya. Lalu Nabi dibawa ke tepian sumur Samsam. Ipaliu inabita, dioperasi dadanya, dibelah, lalu diambil hatinya, dicuci dengan air Samsam. Setelah dicuci, distempel, namanya stempel kenabian. Jangan lagi bayangkan stempelnya ketua panitia, tidak seperti stempelnya Pak Insinyur Suwardi, tidak seperti ini. Ini stempel kenabian namanya. Selesai distempel, tak, tidak ada bekas. Mapamula ni pajok kanabita. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Makutana si Tomacai. Ustadz, kenapa sih mesti ke Palestina? Kenapa tidak dari Mekah saja langsung naik ke langit? Kan bisa dari Mekah ke langit. Kenapa mesti ke Palestina lagi? Malampe si Jokana. Dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Meloi napitang, nabita, Allah mau memperlihatkan kepada Nabi beberapa pelajaran buat kita. Pelajaran apa saja? Satu, Nabi melihat ada orang tua, diperiksa hajinya, bagus. Periksa salatnya, khusyuk. Periksa zakatnya, cukup. Sedekah, alhamdulillah, baik. Semua amalnya baik. Allah katakan, Jibril, pertama itu Pak Haji surga, kasih masuk dia surga. Jalanlah ini Pak Haji. Begitu tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, tiba-tiba ada anak-anak berteriak dari dalam neraka, Tuhan, tunggu dulu, saya keberatan kalau itu Haji masuk neraka, masuk surga. Saya ini anaknya, kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Saya masuk neraka karena dia tidak didik saya dengan baik. Dia rajin sholat, tidak pernah saya diajar. Dia ngaji, tidak pernah saya diajar ngaji. Saya masuk neraka karena dia salah gunakan amanahmu. Bukankah saya tanggung jawabnya dia kepadamu? Ya Allah, saya keberatan kalau itu Haji masuk neraka, masuk surga. Akhirnya Allah katakan, Pak Haji tunggu dulu. Mau kemana Pak Haji buru-buru? Surga, tanya di depan selesai surusanmu. Tanya ko yolo. Siapa itu teriaki ko? Wih, anakku puang. Maka dia pun Allah Ta'ala, berarti kau salah gunakan amanah yang saya kasih. Sini kok, temani anakmu masuk neraka. Akhirnya masuk neraka gara-gara apa? Tidak mendidik anaknya dengan baik. Demi Allah, kenapa negara kita terpuruk seperti ini? Kenapa negara kita dipermalukan seperti ini? Kenapa negara kita susah maju seperti negara-negara yang lain? Salah satu penyebabnya orang tua gagal mendidik anaknya. Coba lihat orang tua sekarang Pak. Mereka lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor. Mereka lebih bangga kalau anaknya jadi tentara yang sukses. Mereka lebih bangga kalau anaknya jadi pejabat. Jarang bangga kalau anaknya bisa jadi ustad. Apa Nabi bilang? Jangan aku bergaul sama itu ustaz. Apa jibar sanji jina tahu tidak bisa beli mobil. Bu, jangki begitu bu. Kalau ada orang mati di rumah tak, siapa? Kalau ada orang mati di rumah tak, siapa disuruh takziah? Siapa? Pak Camat. Pucai.
Masya Allah. Anaknya pergi mengaji, batena nareking. Saya di Makassar, ada TKTP aku pak, 3.500 iurannya siulang, masih ada yang tuduh korupsi. Padahal saya ajar ngaji, saya ajar doa-doa pendek, saya ajar surah-surah pendek, saya ajar pidato, 3.500 masih marah-marah. Ada yang menunggak 4 bulan, begitu ditagih marah-marah. Masya Allah. Makanya jangan heran, anak tak tinggi sekolahnya, tinggi kurang ajarannya. Begitu dinasihati apa nak bilang, apa tong kita tahu pak, tamatang SD jaki, sarjana. Kenapa banyak orang tua dipermalukan sama anaknya? Karena orang tua salah mendidik anaknya. Nah, hikmah Isra Mi'raj pertama, didik anak dengan baik. Ajar anak ke masjid. Mau masuk Ramadan, belikan pakaian sholat yang baru. Mau ke masjid, belikan songkok yang baik. Kasih hadiah kalau dia bisa hafal surah-surah pendek, supaya dia merasa dihargai. Maka situ tu kau pensiun nih, aku SMS anak tak, kak, jangki dulu ambil bapak bulan ini. Bulan ini saya mau urus sama istriku, bulan depan pi kita. Begitu bapaknya sakaratil maut, kumpul semua anaknya baca Yasin di sampingnya. Begitu bapaknya meninggal, anaknya sendiri yang mandikan. Ada yang bersihkan kepalanya, ada yang bersihkan ubur-ubur, ada yang bersihkan kakinya. Begitu dikafani orang tuanya, anaknya yang membungkus. Ada di kepalanya, ada di perutnya, ada yang di kakinya. Begitu dimasukkan ke liang lahat orang tuanya, anaknya sendiri menghadapkan orang tuanya kepada Allah. Malam harinya begitu taksiah, anaknya yang mengaji, anaknya yang sepatah kata, anaknya yang ceramah. Inilah orang tua paling kaya meskipun tidak ada pangkatnya di dunia. Berapa banyak orang saya lihat di kantor dihargai, dicium tangannya sama bawahannya, dibawakan HP-nya, dibukakan pintu mobilnya, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SD, masih SMP. Apa artinya orang kaya begitu? Kenapa bisa begitu anak tak? Kenapa Ustaz? Salah didik. Tidak ada anak lahir langsung jadi preman. Tidak ada anak lahir langsung jadi pemabuk. Orang tuanya sendiri yang salah mendidik anaknya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, jalan lagi Nabi. Masya Allah. Nabi lagi melihat ada orang, bapak ibu yang saya muliakan, ada orang, subhanallah, dikasih makan bara api, kasih makan bara api, hancur seluruh badannya, lalu besar perutnya, dia jalan tak banting lagi, dikasih makan lagi bara api, terhancur badannya. Nabi geleng kepala Jibril, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka makan barang haram. Saya yakin Pak Dek taman ribawi Pak. Saya yakin Bapak tidak makan anjing. Saya yakin Bapak tidak makan sat-sat yang haram, hamar. Tapi yang banyak kita makan hasil sogokan. Yang banyak kita makan hasil curian. Yang banyak kita makan hasil riba. Berdagang secara riba. Mana secara riba? Contoh, Pak balut bensin. Bensin botol. Nah tulis bensin murni. Padahal nah campur minyak tanah. Waktu ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Nah ada minyak tanahnya. Apa Nabi bilang? Kan namanya istriku murni, jadi ku tulis nih bensin murni. Riba. Mana lagi? Padang kalipa. Siagan lina lipakmu 50 sebu. 45 mo. Itu lagi 50 nasabak mata tangga ki, jadi ku kasih kau 50. Nggak ada untungku di situ. Modal ji. Padahal sudah ada untungnya. Demi Allah, keuntungan yang kita dapat riba. Pedagang gula, lain liternya ketika membeli, lain juga liternya ketika menjual. Hai, tama mana matuk neraka ya roh. Magaro dosana ribae. Bagaimana dosanya itu riba? Nabi menjelaskan, seringandikan dosa riba itu adalah seperti kalau diperkosa ibu kandungnya. Itu paling ringan.
diperkosai induk tak, itulah dosanya riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Nah, apa pentingnya kita memelihara diri makanan haram supaya kita tidak masuk makanan haram? Itu berpengaruh terhadap generasi kita. Ini kisah nyata Pak, tania curita ye. Kisah nyata. Tersebutlah seorang pemuda bernama Said bin Ibrahim. Said bin Ibrahim ini lagi jalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba dia dapat buah. Engkau buah naruntuk. Nandre Pak buai. Begitu habis tengah, dia baru sadar. Wah, ternyata tania ya punna ye. Mati nih. Haram itu sudah masuk di perutku. Dia gelisah. Akhirnya dia cari yang punya kebun. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maka kok anak muda. Begini, kemarin saya lewat di kebun tak. Saya dapat buah. Saya makan kodong setengah. Sudah masuk di perutku. Setengahnya lagi kusisa ini. Minta tolong Kak Kodong halalkan yang sudah saya makan. Sisanya ambil maki kembali. Nah bilang ini orang tua, enakmu. Kau sudah makan punya aku setengah, sisamu kau kasih Kak. Begini, saya halalkan yang kau sudah makan dengan catatan kubene anakku. Peristrikan anak gadisku. Ah, langsung ini anak muda, alhamdulillah. Dan lemak galendrong. Nah bilangin orang tua, tunggu dulu Ces. Jangan kau terlalu cepat senang. Ini anakku buta. Bisu, tuli, lumpuh. Buta, bisu, tuli, lumpuh. Langsung mati coli. Nah bilang, iya apa enaknya? Dek sisa gak kesina tuh anak. Maka dia tomatowai, terserah. Mau kau saya halalkan, pubene anakku. Kodek melo, harangnya tuh. Akhirnya dia ingat sabda Nabi. Barang siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, maka hanya api neraka yang bisa mencucinya. Akhirnya dia bilang ini anak muda, oke, taruh nih, pubene nak tak. Panggil 2 orang saksi. Ada ijab kabul, kemudian ada mahar, nikah. Selesai nikah, mertuanya bilang, nak, silakan kau datangi istrimu di kamar. Masuklah ini anak muda. Dia ketuk pintunya kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat keluar jawaban dari dalam kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tak selengnya kan loloy. Berarti dia tidak bisu. Nah jawab salamku. Berarti dia tidak tuli karena dia dengar salam saya. Penasaran ini anak muda, nah buka pintunya. Begitu dia buka pintu, datang istrinya. Dia pegang tangannya suaminya lalu dicium. Tambah helal. Berarti dia nak buta. Pak Naita limaku. Berarti dia tidak lumpuh karena dia bisa berjalan menuju saya. Penasaran ini anak muda Pak, nah buka cadarnya istrinya. Wih, tahu gagahnya, cantiknya ini tahu. Dia tidak perlu istrinya. Dia nak pakai benena. Lari menghadap mertuanya. Apa dia bilang? Pak, balik-balik. Kenapa bapak katakan anaknya buta? Padahal dia melihat. Kata orang tua ini, anakku saya katakan buta bukan karena tidak bisa melihat, tetapi matanya tidak pernah melihat barang-barang haram. Matanya tidak pernah melihat sesuatu yang tidak hak. Oh begitu? Iya. Lalu kenapa bapak anak katakan anaknya bisu? Anakku saya katakan bisu bukan karena tidak bisa bicara, tetapi mulutnya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak seperti ibu-ibu. Kenapa kita ketawa? Betul toh? Mau semua urus-urusan orang. Aagin kawin lagi dia sibuk. Nabili mangurala de rostase mak botisi. Kenapa kalau botingi? Kena ya ketawa serius kayak ini. Kenapa kalau boting lagi tuh Ustaz? Nah susah iki. Sepupu istri pertamanya. Nah bilang bale-bale itu kalau sunnah Rasul. Kenapa pada istri keduanya lebih cantik dari istri pertama? Bodoh itu kalau lebih jelek lagi istri keduanya. Lalu kenapa bapak katakan anaknya bisu? Itu anakku tidak pernah bicara yang tidak ada gunanya. Anu mah kesilemi ampe-ampe tuh. Oh begitu. Lalu kenapa bapak katakan anaknya lumpuh?
Anakku saya katakan lumpuh, bukan karena tidak bisa jalan, bukan karena tidak bisa melangkah, tapi kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Tidak seperti laki-laki sebagian sekarang, setengah mati cari uang, begitu dapat uang pergi panti pijat. Lah cilaka. Setengah mati sapak duit, runtuh duit, mali tiket taman neraka. Adakah yang lebih bodoh dari ini? Nah bilang kan kita pijit-pijit Ustaz tidak bernafsu ki, bale-bale kok. Pahamu dipijit lainnya mengeras. Tanah bene tata suruh pijit kyoko tu, makele di je Ustaz taro toni makele. Kapura toni tapake mana atun nama lolo. Ada juga laki-laki begitu kurang ajar. Sudah dikatakan bahwa dalam ayat, istrimu adalah sawah ladangmu, maka silakan kau datangi dia dari arah mana saja. Itu Al-Quran bilang, benemu galummu silakan. Mau cangkul alhamdulillah ibadah, tidak dicangkul innajai. Namanya sawah pak. Mau dicangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur juga boleh. Yang penting jangkit cangkul sawahnya orang. Oh begitu, iya. Maka dasi kaloloe, maka paling tamak kada tuli. Anakku saya katakan tuli, bukan karena tidak bisa mendengar, tetapi telinganya tidak pernah mendengar yang bukan urusannya. Tidak seperti ibu-ibu sekarang, kalau pergi pengantin, oh nak pura-pura itu mah iris, tapi telinganya nak pasang. Maksudnya, iya kan bu? Iya toh? Pulang, nak cari tamanan nih, jangan nasab di panah, baru mak dokol lisu. Tak kalah iku ingat, dengar ki buah, membawa barang-barang pengantin tanpa izin tuan rumah haram. Biar saudara ki, sama kalau kita kasih makan daging babi anak tak. Ini di Pindrang ini banyak kejadian biasa. Nah potong orang 2 sapi tidak cukup-cukup dagingnya. Kenapa? Mega jalan ke rumahnya orang padahal tidak ada kakinya. Oh begitu. Iya. Lalu ini anak muda berkata, "Weh, saya biasanya kalau ceramah ada air di sampingku ini." Kurang aktif ini panitia, bagus barangkali kalau dikasih di gelas. Yang ketawa bu kita itu enak, duduk-duduk ketawa. Saya setengah mati teriak-teriak. Lalu, ya, di sini saja pak. Ya, sini saja, tidak apa-apa. Lalu maka dia ni kaloloe, maka sila ada tu paling sifat anak tak nak bilang, oh iya, banyak sekali milamar ini anakku, cuma tidak ada sesuai standar. Makanya ku tunggu-tunggu. Lalu kenapa bapak pilih saya, kata anak muda? Orang tuanya berkata, pasti dalam darah dagingmu, alemu dek gaga anu harang lalalan alemu. Anu mabual lagi, mitau komandre, apalagi yang lebih dari itu. Pasti dalam darah dagingmu tidak ada barang haram. Ya sudah anak muda, tidak usah banyak cerita. Masuklah ke kamarmu. Masuklah kamar ini anak muda. Apa dan bagaimana selanjutnya yang terjadi? Silahkan bapak ibu bayangkan. Sambil bayangkan, Ustaz minum dulu. Nah, setelah 1 tahun berlalu, lahirlah anaknya Said bin Ibrahim. Siapa nama anaknya? Dikasih nama Abu Hanifah. Bapak ibu pasti tahu siapa Abu Hanifah. Abu Hanifah itu salah satu imam mazhab yang sampai detik ini dipakai ilmunya dari seluruh umat manusia yang ada di jagat raya. Kenapa bisa jadi seperti manusia Abu Hanifah? Karena orang tuanya tidak pernah kasih makan barang haram anaknya. Makanya ibu, halo ibu, halo, makutun na mate. Halo ibu, halo, salah sambung. Bu, istri yang baik, datang suami bawa amplop, jangan langsung senyum, tapi ucapkan dulu alhamdulillah. Pak, dari mana ini? Biasanya cuma 2 juta. Kenapa 2,5 juta? Dari mana 500? Halala moga.
Kalau halal, alhamdulillah, masukin rumah. Kalau haram, ya ko idi melok mapanga, idi tona, ajak tapandre ka anu haram. Ini baru istri yang baik. Bisa ibu? Kenapa bengkok muka tak? Bisa? Kalau 500.000 masih bisa, 10 juta bengkok muka tak? Ibu bapak yang saya muliakan, pelihara diri kita dari makanan yang haram. Terutama kita yang dagang pak, hati-hati. Jangan menipu pembeli. Kita menipu pembeli barangkali untung tak 20.000. 20.000 lalu nanti diponis 1 hari di neraka. Semoga ya sesiasok ke neraka. Si sebut taulino. Tidak seimbang 20.000 dengan asap neraka. Ya pokok misalnya kita berdagang lalu berdagang riba misalnya untungnya 1 miliar. Mega mota saro. Ya mi kota 10 mi sebu. Napa maceko-ceko ki? Seolah-olah dosanya tidak seimbang dengan asap keuntungan yang kita peroleh. Nah, sebenarnya banyak dilihat Nabi, tapi kita ringkas cerita. Sampailah Nabi di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit pertama. Dari langit pertama, Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama diciptakan oleh Allah. Kemudian naik langit kedua, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini pandai menghidupkan orang mati, tentu dengan izin Allah. Naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, satu-satunya manusia yang pernah 2 kali mati, tentu dengan izin Allah. Naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling gagah di dunia. Naik ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam, manusia terkuat di dunia. Itu Nabi Musa pak, Nabi Harun, sepupu satu kalinya Nabi Musa melawan Fir'aun laknatullah alaih. Langit kelima. Naik langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini pak, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak lempar songkoknya. Kalau dia berkelahi sama orang pak, belum sampai tinjunya jatuh musuhnya. Luar biasa. Ada orang punya ilmu begitu pak, belum sampai tinjunya mabuan di balinda pak. Ini namanya ilmu karatedo, karate campur doti. Dari langit ke-6 naik ke langit ke-7, ketemu dengan Ibrahim alaihissalam, manusia yang pernah dibakar dalam api, justru dingin dengan api tersebut. Dari langit ke-7 Nabi menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Nabi melihat ada orang duduk di sampingnya arasnya Allah. Apa itu aras? Singgasananya Allah. Onrat tudana punggala ta'ala. Di samping aras Allah tersebut ada manusia bercahaya badannya mengeluarkan bau harum. Macahaya lan rogalena dan keluar bau harum. Nabi giling kepala, "Uih, hebat naro." Ya Jibril, siapa dia? Apa dia arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Orang mati syahid? Bukan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, "Itulah umatmu yang rajin sholat berjamaah." Ini mana nih pak? Alhamdulillah. Apa tidak suatu kebanggaan pak? Ketika di padang mahsyar orang bingung dengan dosanya. Ketika di padang mahsyar semua sudah berubah mukanya berdasarkan kebaikan-kebaikannya. Ketika di padang mahsyar semua orang gelisah dengan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Justru dia duduk di sampingnya arasnya Allah. Siapa dia? Orang yang rajin berjamaah di masjid. Masya Allah. Saya saja di Makassar pak, kemana-mana pak wali kota, kalau ada acara agama Ustadz Dasad di sampingnya, naik DD 1A mobil wali kota, duduk di sampingnya. Kalau kumpul mi semua orang pak, ku sengaja buka kaca mobil, dalam hatiku lihat kahe sampingna wali kota ces, sudah bangga duduk di samping pejabat, sudah bangga. Gimana duduk di sampingnya arasnya Allah?
dan itu tidak perlu dibayar mahal. Bapak rajin ke masjid, insya Allah kelak duduk di sampingnya arasnya Allah. Makanya saya meluruskan otaknya orang Islam yang selama ini salah. Dia selalu bilang, Ustadz, susah masuk surga Ustadz. Salah dek, yang susah itu masuk neraka, yang susah itu masuk neraka, yang susah itu masuk neraka. Surga gampang. Mau bukti? Berzina bayar, pergi panti pijat bayar, mabuk-mabuk bayar, narkoba bayar, judi bayar, maksiat bayar, semua masuk neraka. Sembayang gratis, puasa gratis, berjamaah gratis, pengajian gratis, tahlil gratis, dengar ceramah gratis, naik haji kalau mampu. Iya toh? Dan itu ngantar pintu surga. Nyaman naga mata pak. Nyaman memang tua agak mata pak. Makanya pak, rajin berjamaah di masjid. Apalagi masjid tak seperti, coba masjid tak tahu bagusnya. Sayang ini masjid bagus kalau tidak ada penghuninya. Ada penghuninya Ustadz, saya orang tua yang sudah pensiun. Toa mana milalap pak. Sekalinya subuh lomba batok. Tidak ada anak muda di dalam. Cuh, maga jero nama kutulo selengi loma berjama pak. Maga kira-kira salah satu penyebabnya manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya kelola di Makassar pak, kecil, mabicungi pak, tapi manyamang. Sedekahnya orang mengalir di situ pak. Kenapa? Kecil tapi ber-AC. Setiap 2 menit ada pengharum ruangan keluar. Untuk apa? Menghilangkan bau kalepak. Karpetnya pak selalu baru. Muadzinnya yang tukang asan digaji 750.000 per bulan hanya untuk asan 5 kali sehari semalam. Anak muda yang bagus suaranya. Speakernya bagus, penceramanya profesional, imamnya penghafal Quran, sehingga biar jauh orang pak datang ke situ. Kenapa? Dan sedekah mengalir, dia merasa dia nikmati celengannya. Ini tidak bagaimana orang ke masjid. Yang asan orang tua yang sudah commo, poso tompa, asan subuh to poso, ayalasan. Wasa capu di ternyata kamu pasangan. Posoy pak. Mapelatoni. Coba. Begitu sujud karpetnya tai cicak didapat. Speakernya begitu sudah takbir Allahu Akbar tapas touring nih. Mele pada cengi purani mata kabir. Dapat lagi penceramah pak, mulai salam pertama sampai terakhir neraka teruk na cerita. Dibakar, dipotong kakinya, dipotong lehernya, tusuk pantatnya, keluar di mulutnya. Nggak bilang anak muda zaman kopi mesi bikin takut-takut. Bapak bitau-tau. Dapat lagi imam, nabalik si sunnah nabi. Apa angkat aja itu imam bicak-bicak biasa. Ya aku mencaji imam pak be lampe na bacana. Padahal makanya nabi tak kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solat. Si kalina mencaji imam pak napa mata kabir tamiman nih pak. Ke situ. Padahal Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Ini tolong perhatikan imam masjid. Kalau jadi imam tidak usah mau dibilang banyak bacaannya. Baca yang umumnya orang hafal. Biar surah pendek, yang penting orang bisa ikut. Coba kalau imam baca kuluan lah pak. Namun anak-anak macin rolato, maga apa lah Tapi begitu imam membaca surah Al-Maidah ayat 7 sampai 40, lipui mondri pak. Meloki macio, dene apa lah? Terpaksa menghayal ki. Tadi 50.000 uang, beli pulsa 15.000.
Beli bensin 15.000. Mana ini 20? Depan naruntu pak. Begitu Allahu Akbar. Oh, di bawah bantal ku simpan lah. Ini gak salah imam. Nah, ibu bapak, mari masuk Ramadan ini pak. Masuk Ramadan, niatkan selama Ramadan saya harus sholat 5 waktu di masjid. Begitu selesai Ramadan, minta doa kepada Allah. Ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Puang, ajak tapagili sikap memang. Jangan kau palingkan hatiku setelah engkau berikan hidayah dalam hati saya. Masya Allah. Ibu-ibu, datang ke masjid ibu ya? Ya? Ya bu? Ya. Ada ustaz larang ke masjid. Mana itu ustaz larang kita? Mana? Tanya, mana ayatnya? Tidak ada itu fatwa ulama, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang melarang wanita ke masjid. Paling keras Nabi cuma katakan, wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau dia ke masjid ajak muat teangi. Itu Nabi bilang begitu. Kenapa wanita tidak dianjurkan ke masjid? Untuk menghindari fitnah pada saat itu, untuk menghindari penculikan. Karena saat itu kalau ada keluar perempuan diculik dan diperkosa. Sekarang sini Pindrang aman. Apalagi kalau usianya ibu sudah 55 tahun, pakai gigi palsu, muka sudah keriput, bau minyak gosok, ke masjid, insya Allah tidak ada laki-laki mau sama kita. Kalau masih ada laki-laki bu, kalau masih ada mau bu, itu laki-laki samberlap, sambaran jina lappo. Ayo pak, ajak anak tak ke masjid. Bagaimana anak tak mau ke masjid kalau bapaknya tidak ke masjid? Ayo, ajak anak-anak kita ke masjid. Insya Allah, siapa yang menghidupkan masjid, Allah bukakan pintu keutamaan dunia baginya. Nah, lalu lanjut perjalanan. Sampailah Nabi di Sabah. Lalu pada saat Nabi sampai di Sabah, saya minum dulu lagi ya. Saya capek sekali bu. Hari ini 3 kali mak ceramah, masih ada sebentar di Benteng, Kap 8. Besok di Baru 4 juga acara saya. Sejak tanggal 16 sudah keliling sampai ke Kaltim, ke Tawau, Malaysia. Ini belum pernah istirahat. Nah ibu bapak yang saya muliakan, jadi sampai di Sabah, maka ada malaikat Jibril. Oh Muhammad, tak dampang kak kasih, saya tidak bisa antar ki. Saya cuma bisa sampai di sini. Kalau saya lewati garis sini, mau kak? Nabi masuk. Begitu Nabi masuk, kedengaran dari aras Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Lalu Allah menjawabnya, wa ashhadu annaka ya Muhammad wa rasulillah. Itulah yang didialogkan dalam tahayat yang kita baca. Lalu Nabi mengajukan permohonan. Ya Tuhanku, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, bicu-bicu kasihlah keistimewaan. Lalu Allah katakan, saya kasih kau perintah solat 50 kali sehari semalam. Nokni Nabi tak. Gembira Nabi. Langit ke-7 ketemu Ibrahim, tidak ada persoalan. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Maka dari Nabi Musa, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Agak naleko pun Allah Ta'ala untuk amakmu. Alhamdulillah, ya leka sampajang ake 50 siyosu semeni. Maka dari Nabi Musa, berapa? 50. Wih, megalak dembo. Lo komendrek kau minta diskon capok. Minta kau diskon capok. Banyak sekali itu. Umatku saja besar-besar dan kuat, tidak bisa itu 50. Apalagi umatku. Naik Nabi. Puang. Megalak degarek. Tak diskon ni sedih. Diskon ni kasih. Allah potong 5. Tinggal berapa ibu? Berapa? Berapa? Memang kalau ibu-ibu angka-angka paling jago.
Apalagi kalau angka uang, tidak pernah hilang matanya. 45. Turun, ketemu Nabi Musa. Siaga pi Muhammad, 45. Mega mau picapok. Naik kau lagi. Ya Allah, katanya masih banyak, tolong lagi dikurangi. Kurangi lagi 5. Turun, 40. Masih banyak. Naik lagi, kurangi lagi 5. Mondar mandir setiap kali naik, kurangi 5. Terakhir tinggal 5. Maka dia Nabi Musa, ya Muhammad, berapa lagi? 5 mani? Maka dia Nabi Musa, mega mopi. Naik kau lagi minta. Mapikiri Nabi tak. Setiap kali saya naik, dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi ini, tidak ada miku dapat. Biar mi deh, Musa, sebentar tompi diliaki. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5, masih ada yang hari Jumat saja. Bagaimana seandainya jadi 50 kali sehari semalam, Pak? Tidak ada lagi kesempatan menjadi kepala dinas PU. Tidak ada lagi kesempatan jadi camat. Sambayan saja terus dikerja. Matin Roki, hayya 'alas salah. Pak Kadis, bangki sambayang. Sambayang subuh. Meloki menre otoe, hayya 'alas salah. Sambayang sikit. Melo sikit mateking, hayya 'alas salah. Sambayang lagi. Alhamdulillah tinggal 5. Tapat capuk ni orang 5. Tan lewat-lewat ni rupa tahu Pak kumakutumo pakai mas sampajang. Apa susahnya solat? Dek na pada haji masih satu 50 juta capuk, belum tentu masuk daftar. Masuk daftar tiba-tiba sakit, tidak haji. Puasa Ramadan siulang. 1 hari orang Pak, 1 harinya puasa. Sia-sia malupu. Sakat perlu dana, sakat sedekah perlu uang. Sampajang tidak ada modal. Tapi solat inilah yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Taliwak-liwak memang toni di Pak Kuang katodek nama sampajang. Batena pungal latala meseiki. Coba Pak, bayangkan ini badan tak Pak. Kesinarulan rongaleta Pak. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat mata. Masya Allah Pak. Saya di Unhas mengajar mata kuliah fotografi. Cara mapoto. Itu kalau jauh sasaran Pak. Itu dihitung kekuatan lensa. Dihitung kecepatan angin. Dihitung berapa besarnya objek. Itu perlu beberapa menit baru bagus jadinya. Tapi Bapak punya lensa mata. Begitu buka langsung bagus dilihat. Bisa dibedakan mana cantik mana jelek. Demi Allah, Bapak punya mata. Coba lihat ini lampu. Lampu, itayaro lampu Pak. Namo angka lampu tak Pak. Kode gaga mata tak, tidak ada gunanya. Lampu Bapak pakai gratis. Ibu-ibu pakai lampu di rumah gratis. Gratis. Dibayar tiap bulan. Tidak dibayar, di apa Ibu? Tidak dicabut, disegel dulu. Tidak dibayar, sudah disegel, di apa? Baru dicabut. Tapi demi Allah, ada orang tidak sholat 1 bulan, Allah tidak segel matanya. Ada orang tidak sholat 1 bulan, Allah tidak cabut matanya. Kenapa? Allah cinta sama kita. Tak lewat-lewat memang tonik kikong kadek tamas sampajang. Ajak tak coba-coba maka ada wita topi na wita taita totu. Biasa kan ada patareka salah. Nggak penting sholat, penting ini dong hatimu. Nah bilang anak muda cocok setuju kayak ini Bapak. Karena dia juga nggak sembahyang lah cilaka. Masya Allah Pak, saya ajar ki berpikir. Kona parenta ki pungal latala mas sampajang. Lalu deta mas sampajang. Berarti melo ki mewe puange. Aga taiwangi pungal latala. Aga kira-kira taiwangi pungal latala. Ya ko bupati kak kira-kira. Taparenta kak nade melo pigaui. Ada senjataku lawan Bapak apa? Saya bupatimu. Macam-macam kok. Ku kasih pindah kok di Selayar. Tapi kalau Tuhan, Bapak mau lawan apa Tuhan? Aga melo taiwangi pungal latala ko mati ki. Aga kira-kira napa joli ki pungal latala. Tahu joli? Mencret.
Nah kasih menceret ki saja Tuhan 1 bulan. 1 bulan ki joli-joli. Tulet tangkis sih. Napa rojoli? Masya Allah. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat sendi Pak tulang. La ilaha illallah. Maka kira-kira Pak seandainya tulang tak ini tidak bisa bengkok, bagaimana mitoran tanda tangan? Masya Allah. Nalekit pun Allah Ta'ala baka sinaro. Hidung. Itegare ingat apa? Kesinaun ruanna. Maka dicoba sedipik na kalepai Pak. Tanah masesaki. Deto na callaki pun Allah Ta'ala. Si demi kesik na Allah pun Allah Ta'ala. Mas sampajak ki. 1 pindrang tidak solat, Allah tidak rugi. 1 pindrang tidak solat, Allah tetap mulia. Lalu untuk siapa kita solat? Ale tak matomelo runtui. Maga nang kamu patodik nama sampajak. Tidak ada gunanya kita Isra Mi'raj tiap tahun. Kalau selesai Isra Mi'raj tetap kita tidak solat. Nah ini sembahyang paling gampang Pak. Persoalan 5 menit saja. 5 menit saja. Ada juga saya lihat yang 3 menit. Saya tanya kenapa cepat? Nah bilang kan dia hafal Ustaz sama di bacaannya itu kemarin. Kalau soal begitu bilang kita saja Allahu Akbar Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum. Bilang kita saja begitu. Ustaz, dek gaga kasih wapala iye. Napa kak toba iye so Ustaz? Wala tay asumir rauhillah. Ajak tak peturenu. Loki masih ge mak berjama. Maka dena bitta asas salat jamaah. Ya ko ima baca namo bawa ni monri asani. Apa Pak susahnya? Tidak ada susahnya itu sholat. Yang penting ada kemauan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya masih banyak yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kenapa Ibu? Terus menghina ini Ibu. Nah kira kat tukang parkir. Terus Ustaz ini Bu. Capek Ustaz kodon capek. Lain kali kita akan lanjutkan ya. Sebagai kesimpulan, as-shalah mi'rajun ummah. Salat adalah mi'rajnya orang Islam. Kalau mau mi'raj, mau berdialog dengan Allah, perbanyak sujud. Semakin rajin kita sujud, semakin sering berdialog dengan Allah. Semakin sering berdialog dengan Allah, berarti nahapala nitapata pung Allah Ta'ala. Ya kau nahapala nitapata pung Allah Ta'ala, apapun kita minta pasti nak kasih. Coba, kau si pujilak dan itawa ya apala ni amu agak tunai lau ya letoi. Kalau tidak pernah sujud, tiba-tiba sakit berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Allah katakan, siapa kau? Tidak ku kenal kau cilaka. Banyak-banyak sujud di hadapan Allah. Makna terpenting dari Isra Mi'raj adalah salat. Kalau kita selesai Isra, diperbaharui salat kita, disempurnakan, lalu dilengkapi dengan salat-salat sunnah, alhamdulillah sudah ada kemuliaan di antara kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalamnya masturun. Billahi fi sabilil haq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.